melihat seberapa mahal atau murahnya sebuah perusahaan properti, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan valuasi terhadap perusahaan properti. Seperti, yang pertama ada PE atau price to earning. PE adalah rasio yang nunjukin perbandingan antara harga sebuah saham dengan laba bersih yang dihasilkan oleh saham tersebut. Semakin tinggi PE sebuah perusahaan, dapat dikatakan semakin mahal perusahaan tersebut. Ada juga PBV atau price to book value. Ini adalah rasio yang nunjukin perbandingan antara harga sebuah saham dengan nilai buku atau ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin tinggi PBV perusahaan, dapat dikatakan semakin mahal perusahaan tersebut. Dan selanjutnya adalah discount to NAV atau net asset value. Discount to NAV menunjukkan seberapa jauh atau seberapa terdiskon harga saham perusahaan properti dibandingkan dengan net asset value atau nilai aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan. NAV adalah nilai yang menunjukkan kekayaan perusahaan apabila mereka menjual seluruh aset yang dimilikinya di harga pasar dan membayar semua utang yang mereka milikin. NAV dapat dihitung dengan mengurangi total aset dengan total liabilitas, atau juga dapat dicari dengan mengkalikan total land bank yang mereka punya dikali dengan harga jual dari land bank tersebut. Semakin rendah discount to NAV sebuah perusahaan, dapat dikatakan semakin mahal perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah discounted cash flow atau DCF. DCF adalah teknik valuasi yang digunakan untuk menentukan nilai intrinsik atau nilai wajar sebuah perusahaan. Saat menggunakan DCF, kita menentukan nilai intrinsik perusahaan dengan cara memproyeksikan free cash flow perusahaan di masa depan. Setelah itu, seluruh free cash flow itu akan kita diskon berdasarkan time value of money supaya kita dapat mendapatkan nilai intrinsik perusahaan. Apabila nilai intrinsik perusahaan di bawah harga saham sekarang, dapat dikatakan harga saham itu murah atau undervalue. Sebaliknya, apabila nilai intrinsik di atas harga saham, dapat dikatakan harga saham itu mahal atau sedang overvalue. Tapi tidak semua metode valuasi tersebut cocok untuk digunakan di seluruh tipe perusahaan properti. Jadi ada beberapa valuasi yang lebih cocok untuk menganalisis tipe perusahaan tertentu. Yang pertama, untuk tipe residential, tipe valuasi yang cocok digunakan adalah DCF, PBV, dan discount to NAV. Sedangkan untuk tipe commercial, tipe valuasi yang cocok digunakan adalah DCF dan PE ratio. Dan yang terakhir, untuk tipe industrial, biasanya tipe valuasi yang cocok digunakan adalah PE atau discount to NAV. In conclusion, di chapter ini kamu udah belajar tentang 3 macam model bisnis di sektor properti, yaitu residential, commercial, dan industrial. Ketiganya sama-sama memiliki indikator unik dibanding sektor lainnya, seperti marketing sales dan revenue recognition. Soalnya pendapatan baru bisa diakuin setelah properti selesai dibangun. Untuk menganalisis valuasi perusahaan properti, selain ada metode yang biasa digunakan seperti PE, DCF, PBV, juga terdapat discount to NAV.